Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama untuk mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Pertemuan pertama hari ini kita akan membahas mengenai gambaran umum teknologi informasi. Terlebih dahulu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini yaitu mahasiswa dapat menerapkan manfaat dari teknologi informasi, mahasiswa dapat memahami tujuan dari teknologi informasi, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dari teknologi informasi, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari teknologi informasi. Materi yang akan disampaikan hari ini ada 4 poin utama, yaitu pengertian teknologi informasi, fungsi teknologi informasi, tujuan teknologi informasi, dan manfaat teknologi informasi. Nah, untuk pengertian ini nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan menurut ITA. ITA adalah Information Technology Association of America. Nah, secara umum, pengertian dari teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau yang kita biasa sebut dengan software. Sedangkan menurut kita, Information Technology Association of America, pengertian teknologi ini adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi ini memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik, namun juga merupakan perangkat penting yang harus dimiliki dalam suatu bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen yang penting di dalam suatu organisasi bisnis. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang ada saat ini menjadi salah satu bagian yang penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlunya waktu tanggap atau respon time yang lebih tepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Ada beberapa fungsi yang berhubungan dengan teknologi informasi, yaitu capture atau menangkap, terus kemudian ada processing atau mengolah, generating itu adalah menghasilkan, kemudian storage adalah menyimpan, kemudian retrieval mencari kembali, dan yang terakhir adalah transmission atau transmisi. Berikut ini adalah penjabaran dari ke-6 fungsi teknologi informasi tersebut. Menangkap atau capture, menangkap di sini dapat diartikan adalah menginput, misalkan menerima inputan dari keyboard gitu ya, scanner dan lain sebagainya. Nah, fitur capturing ini mungkin sudah tidak asing ketika Anda memakai untuk menyimpan informasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalkan menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Nah, dengan adanya processing, kita akan lebih mudah mengolah file atau data. Fungsi yang ketiga, ini adalah generating, yaitu menghasilkan, di mana teknologi ini berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan semua informasi ke dalam bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah kita menampilkan informasi dalam bentuk grafik atau menghasilkan sesuatu dari
tabel menjadi sebuah dashboard misalkan seperti itu. Nah, fungsi teknologi informasi yang selanjutnya adalah storage atau menyimpan. Fungsi teknologi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalkan, data disimpan ke dalam hard disk, tape, disket, atau compact disk, dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang kelima adalah retrieval atau mencari kembali. Nah, fungsi teknologi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menjalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalkan, kita akan mencari suatu informasi mengenai supplier mana nih yang sudah lunas atau pegawai mana yang akan menghadapi pensiun dalam waktu 5 tahun terakhir seperti itu. Jadi ada kalanya data yang tersimpan ini akan sulit ditemukan karena sudah terlalu penuh. Nah, dengan adanya fungsi retrieval ini akan memudahkan user untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dari organisasi. Nah, fungsi yang keenam ini adalah transmisi. Jadi, fungsi teknologi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi melalui jaringan komputer. Misalkan, mengirimkan data penjualan dari user A ke user B. Sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan menggunakan fasilitas sharing. Nah, tujuan dari teknologi informasi ini adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi, manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, ini akan membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi ini dibutuhkan dalam suatu sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Ada beberapa manfaat dari teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari ini sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik dikarenakan ada teknologi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhan. Misalkan untuk pendidikan, dengan adanya teknologi informasi, di dunia pendidikan, terutama komputer, siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sebagai sumber informasi. Nah, untuk industri dan manufaktur, ini sangat membantu untuk membuat rancangan desain suatu produk yang akan dikeluarkan oleh industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang presisius gitu ya. Presisi. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah yang besar. Sedangkan untuk bisnis dan perbankan, teknologi informasi ini membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau dari sisi militer, bagaimana? Nah, kalau dari sisi militer, dengan teknologi informasi yang maju, dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, misalkan mengendalikan pesawat luar angkasa dengan tanpa awak atau menggunakan awak. Nah, dengan adanya teknologi militer ini dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan yang genting. Nah, untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi ini digunakan untuk mempelajari struktur dari tanah, angin, dan cuaca. Bisa membantu dalam menghitung saat mengakses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan menggunakan jaringan berinternet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Untuk kedokteran, ini bisa dimanfaatkan untuk mendiagnosa suatu penyakit dalam mengambil gambar suatu organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam bidang kedokteran seperti scan, radiologi maupun USG.
Nah, untuk pemerintahan, teknologi informasi ini diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral antara pemerintah dengan satu negara dengan negara yang lain, atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Tapi biasanya kita kenal dengan e-government. Nah, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Untuk hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih menarik dan lebih baik. Banyak programmer-programmer tertentu bisa sekaligus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Nah, untuk bidang kriminal, teknologi ini bisa mempermudah petugas aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Misalkan dengan mudah mendeteksi pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari, bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime dapat dengan mudah dilacak lewat teknologi. Baik, itu adalah materi yang saya sampaikan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi di kelas dan ada kuis serta forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.